kembali lagi di Telecast episode ke-6 bersama saya Griselda. Pasti kalian semua udah pada lihat kan postingan Instagram BEM yang isinya mahasiswa berprestasi dari MSc dan WSC. Di sini saya nggak sendirian, saya bersama Mas dari Aeroship dan Cak Alam nih. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Saya Rian dari Aeroship. Aku Adam dari Cakram 3. Dan aku Imaniko dari Cakram 7. Ini kalau boleh tahu nih, dari satu timnya ada berapa orang ya Mas? Apa satu tim itu satu prodi atau gimana? Kalau dari Aeroship sendiri itu 14. Terus 5-nya dari tim inti, 1 manajer, 8 kru. Nah, krunya sendiri ini kalau dari kayak himpunan itu kita sebenarnya staf magang istilahnya. Kita persiapkan buat tahun depan mereka jadi tim inti. Dari prodinya sendiri keseluruhan 2 dari DC, sisanya otomasi. Kalau dari Aeroship Banyak dari otomasi berarti. ya. Kalau dari Cakalang 3 gimana Mas? Kalau dari Cakram 3 sendiri itu ada 8 orang, 5-nya tim inti, 3-nya kru. Dan kru ini sama kayak staf magang tadi. Terus kalau krunya itu ada 2 dari DC, 1 dari PE. Lalu yang tim intinya sisanya 5, itu ada dari TO, ada dari DM, DC, TL, dan satunya ini. Oh, lebih bervariasi ini prodinya. Banyak. Kalau dari Cakalang 7 gimana Mas? Dari Cakram 7 sendiri terdiri dari 7 orang, 5-nya inti, 2-nya kru. Dan krunya itu dari ME semua, dan tim intinya dari DC dan FE. Kalau boleh tahu sekarang gimana ini kesibukannya? Kalau dari Aeroship sendiri kesibukannya ini kan kemarin habis oprek anggota untuk kru angkatan 22, terus untuk angkatan 21 sekarang ini sebagai tim inti. Rencananya habis UAS ini udah mulai ngeriset buat KKC tahun 2023. Sementara untuk angkatan 20-nya ini lebih ke mengawasi sama membimbing adik-adiknya kalau ada misal kendala yang nggak bisa diselesaikan. Begitu. Udah mau pensiun soalnya ya. Udah dewi. Kalau dari Cakalang 3 gimana nih Mas? Jadi kalau dari Cakram 3 itu mungkin kendalanya di manajemen waktu ya. Tapi kita ngakalin gimana caranya kuliah jalan, ngetim juga jalan kayak gitu. Jadi caranya itu dari pagi sampai kemudian maghrib itu kita fokus kuliah. Karena kan jam kuliahnya beda-beda. Iya. Tadi kan prodinya bervariasi. Iya. Tubuhan semua. Nah, terus setelah maghrib itu kita fokuskan untuk kerjain tugas-tugas yang ada dari perkuliahan. Habis itu sampai jam 9 malam kita udah fokus ke kapal semua. Jadi nggak ada yang pegang tugas, nggak ada yang pegang kuliah. Udah kita fokus ke kapal itu sampai kira-kira jam 12 malam atau lebih 1 jam lah, jam 1. Nah, itu biasanya kan udah kepake semua. Jadi kita nggak berani untuk ngerjain kapal karena pernah itu kalau kita ngerjain kapal sampai pagi itu hasilnya nggak maksimal. Itu sih benar. Itu kan dari banyak prodi ya Mas ya. Kalau misalnya ada satu prodi yang kan jadwalnya beda-beda, bervariasi gitu. Terus ada yang bengkel nih sampai jam 9, itu gimana? Masa dia langsung habis bengkel langsung ngerjain kapal atau gimana? Ya, kalau ada sih kasus seperti itu udah pernah terjadi. Jadi ya kita ambil komitmennya itu tetap jam 9 harus kita disiplin gitu. Di jam 9 mau nggak mau ke base camp kita kerjain kapal. Nah, itu urusan tugas yaitu kita Urusannya dia. jadi kita juga pengertian, pokoknya dia hadir ke base camp, mau dia mau ngerjakan tugas atau mau ngerjakan kapal itu terserah dia. Oh, yang penting absen berarti ya. Jadi absen dulu, Iya. motor, Iya. ada tanggung jawabnya juga. Itu Oke. khususnya ke kru sih. Kalau tim inti emang harus Seperti itu, yang 5 orang itu berarti. tidur di sana. Kecuali yang cewek. Oh, waduh. Yang cewek kan manajer. Oh gitu. Kalau dari Cakalang itu gimana Mas? Untuk Cakram 7 sendiri ini kan pengalamannya ya dari awal ya nol lah, masih nol.
dirintis bareng-bareng dari pengalaman sebelumnya dengan evaluasi yang banyak, dan tentunya dengan kerjasama seiringnya berjalannya waktu, tentunya pasti adanya kekelopan dari suatu tim tersebut untuk menemukan suatu chemistry untuk menjalankan suatu amanah dari kampus, membawa kampus ke lebih yang baik lagi lah. Untuk riset pengembangan juga. Selama lomba nih, apa ada kendala atau hambatan gitu? Kalau kendala ya, mungkin itu lebih ke apa namanya, waktu riset ini. Kan kita pasti riset apa namanya mekanisme baru. Ada kita riset nih benar-benar butuh banget, nggak ada kegiatan atau perkembangan lah. Iya. Nah itu mungkin lebih ke fungsinya kakak tingkat tadi yang aku bilang. Kemarin bahkan sampai kita itu menghubungi angkatan 17 yang notabene udah lulus nih. Iya, iya. Buat tanya-tanya perihal desain. Terus juga kendala lainnya ini yang tidak terduga-duga. Kadang waktu trial ada error dari program atau elektrik. Sempat juga baterai sampai kebakar dan meledak. Memakan korban jiwa nggak mas? Sampai Hampir. itu udah berasa banget, langsung dijauhin. Yang kiranya emang cuma berasa sih, tapi tiba-tiba mereda. Terus kendala lainnya juga yang tadi disebutin Mas Adam itu karena kita beda prodi, beda jadwal. Kadang-kala waktu trial itu yang bisa trial cuma 3 anak, 2 anak ataupun 4 anak gitu. Kan karena kita di aeroship sendiri ini kan kapalnya otomatis, itu benar-benar butuh minimal 5 lah yang di kolam itu 3, yang apa namanya yang stay di kolam uji, nyemplung di kolam uji ini 3, yang di atas 2. Nah kalau nggak memenuhi kendala tabrakan jadwal, akhirnya kita nggak Mundur gitu jadwal. mundur jadwalnya. Sampai nemu waktu yang pas gitu. Ya itu sih. Kalau dari catatan 3 gimana mas? Kalau dari calon 3 sih mungkin apa ya namanya, ya tadi kan aku tubruan banget Iya. jadwalnya. Jadi waktu trial itu sempat kewotong-wotong. Cuma mungkin keunggulan kapalku di sini daripada aeroship itu istilahnya untuk trial itu gampang. Jadi butuh orang 2 aja cukup. Karena kita kapalnya kapal remote. Jadi kebetulan aku di sini sebagai pilotnya. Oh, pilot. Pilot ya. Nakoda kan mas? Nakoda, Iya. pilot. Nah itu mungkin aku butuh mekanik 1 untuk bantu repair itu aja sih. Kalau kendalanya mungkin itu keterlambatan waktu riset, karena mungkin dana dari anak-anak juga belum ada, dan untuk komponen-komponen elektrik sendiri sudah memakan biaya berjuta-juta. Nah jadi kita prihatin dulu urunan kayak gitu. Itu sih kendalanya yang membuat kerusakan belum Oh sempat kerusakan. ada kerusakan? Ya. Banyak banget. Jadi Meledak juga? banyak, lebih banyak meledak lagi. Oh. Jadi kalau kapalku sendiri itu kan elektrik remote control. Jadi masalahnya itu biasanya di baterai. Baterainya lawan rusak banget, dan satu baterai rata-rata hampir juta. Nah, satunya itu hampir juta. Lalu kedua itu motor yang paling mahal. Itu aku habis 2 motor harga 2,5 juta. Jadi total 5 juta habis semua tanpa apa hilang gitu aja. Itu belum diikutin event udah Iya udah rusak semua, kebakar semua. Nah itu kebakarnya pas di kolam. Jadi kapalnya berasap. untung di kolam ya mas, bisa ada airnya. Justru tahu bahaya pak. Oh bahaya. Soalnya duitnya banyak di situ kapal. Kalau dari catatan 7 gimana mas hambatannya ini? Ya untuk Cakalang 7 sendiri untuk kendala, kan Cakalang 7 sendiri ini untuk tim full engine remote control, dan tentunya menggunakan engine, dan engine-nya itu perkiraan 30 cc
yang tahu mekaniknya. Terus kendalanya pertama mengenai proposal pembuatan kan ya utamanya ada tim inti lah. Tim inti dari pembuatan proposal tersebut guna untuk menunjang inovasi-inovasi yang dibawa untuk saat lomba tersebut. Dan saat trial ya tentunya ada beberapa anak yang tidak bisa ikut dan tentunya harus berangkat trial dan dirutinkan semaksimal mungkin untuk menghindari error dalam perlombaan nanti. Ada pernah nggak Mas kayak meledak gitu tadi kayak tadi? Utamanya nubruk lah. Kalau engine kan dalam kecepatan tinggi, terus pembuatan lambung cetak 2 cetakan istilahnya. Yang pertama itu terlalu berat, terus yang kedua ini untuk meringankan bobot kapalnya sendiri. Kendalanya di situ sih. Memakan waktu lah. Berarti nggak pernah yang meledak gitu tadi? Ya nubruk paling. Oke. Sama. Ini udah pernah ngikutin beberapa event lomba-lomba gitu ya Mas pasti. Motivasinya itu apa sih Mas? Kok bisa ikut banyak event, banyak lomba gitu? Apa terlalu cinta? Kalau motivasi ya, sebenarnya pernah sih dapat pesan-pesan sama dari kakak tingkat juga. Ada sebuah kalimat dia ngomong ke aku, jadi apa kamu nanti itu tergantung proses yang kamu lalui. Nah, ini sebenarnya akhirnya pengen gue itu di perkuliahan itu imbang lah, diikut lomba juga, aku juga ikut lomba. Di sisi lain aku ikut lomba ini pengen upgrade skillku di lingkungan, lebih ke upgrade public speaking sama berpikir kritis. Itu aja sih. Nggak pengen ikut lomba tuh sertifnya lebih ke pengen upgrade diri aja. Tapi itu bonus ya Mas? Ya bonus. Soal 3 gimana Mas motivasinya ini? Kalau motivasiku sih pengen seru-seruan masa kuliah. Sumpah dah Mas? Ya daripada gabut ya. Soalnya kabut kan. Oh kabur. Karena aku angkatan corona. Ya. Tahun 2020 masuk kuliah itu ya nggak kerasa masuk kuliah, jadi mau ikut-ikutan aja. Terus habis setelah ikut itu ternyata pertama kali lomba menang, wah seneng nih. Oh seneng. Masih langsung kepikiran buat lanjut tuh. Oke, lanjut Dari kuliahnya. dari kuliah yang harus dicapai lagi. Iya iya. Habis itu aku lanjut ke event kedua, yang dapat lagi, dan terakhir itu yang KKC kemarin. Nah itu jadi untuk motivasiku sendiri karena aku mungkin nggak punya prestasi ya. Nggak punya prestasi. Ini kan prestasi Mas berarti Mas. Baru, Iya. mesti nggak punya prestasi sebelumnya. Oh, sebelumnya. Jadi ya lumayan lah ya, Iya. namanya prestasi. Ya nggak munafik ya, kita sertifikat perlu. Sertifikat itu perlu, dan juga yang paling penting itu apa namanya, belajar mengolah diri. Karena kita kehidupan kita di rumah sama di basecampnya kita Iya. itu beda. Jadi lebih kayak pondok pesantren ya misalnya. Jadi kita apa-apa sendiri ya, hidup bareng teman, jadi keluarga kecil kita sendiri. Dari calon tuh gimana Mas motivasinya nih? Motivasi sendiri pribadi ya, untuk meningkatkan value aja, value diri sendiri dan masing-masing per kelompok tim itu. Dan ya untuk ya itu sih utamanya. Sertifikat juga kok Mas? Ya pasti. Ya, pasti. Jelas. Tapi kan jadi nemuin bakat kan ya di sini. Namun potensi kita. Dari sekian banyak event nih lomba-lomba, pencapaian apa sih yang paling berkesan waktu event apa itu? Kalau dari aku sendiri kan ikut aeroship. Aeroship itu benar-benar fokusnya di KKC. Beda sama cakalang. Kalau cakalang kan mungkin sebelum KKC itu ikut ya kayak di Confusion, Comet, terus ada Marine Icon. Nah tapi kalau aku sendiri kan di KKC ini
di SMA sendiri itu benar-benar apa ya istilahnya, introvert. Oh, Bisa dibilang nggak ada kegiatan. Jadi berkuliahan coba semua, dan ternyata itu kita bisa mengalahkan ITS. Waduh. Ya kampus besar lah notabene. Nyenggol Ya. lagi. Kalau gitu Ya, bisa mengalahkan ITS itu benar-benar kayak apa ya, bangga banget. bisa. Akhirnya itu sempat ada rencana nggak lanjut ke tim sih, karena ya capek juga tuntutan dari pembina, tapi karena menang lomba itu benar-benar apa ya, ada motivasi lagi. Terus di tahun ini juga alhamdulillah kita bisa mengalahkan sana lagi, sebelah ini. ya bisa mengalahkan lagi. Itu benar-benar yang awalnya apa sih, di technical meeting kita benar-benar sempet ada masalah banget, hampir nggak bisa res ya. Iya. Hampir nggak bisa res, kita ambil medis. Tapi alhamdulillah dengan bantuan doa orang tua juga sih. Ada yang nggak suka kan? Terus benar-benar anak-anak ini doanya kenceng banget, akhirnya juara. Dan yang nggak bisa di apa namanya tebak, kalau mungkin yang juara satu mungkin bisa kita usahakan ya, yang base design ini nggak bisa ditebak, karena aku secara pribadi desainer ini merasa minder sama desain dari kampus lain. Ada salah satu kampus itu bener-bener menurutku futuristik lah semuanya. Ternyata pas pengumuman base design Aeroship itu Jadi juga base design sama juara satu. Itu bener-bener apa namanya, gak diduga-duga lah, sampai telepon orang tua itu nangis-nangis gitu, karena emang apa itu kendalanya itu banyak banget waktu di lombanya itu. Jangan setahun. Juara Itu ujiannya berarti kan istilahnya, Iya, Mas. Kalau dari cara lagi kan gimana, Mas? Kalau event yang menurut aku apa ya, berkesan banget itu semua. Soalnya aku cuma, berkesan. jadi selama 1 tahun ini dari awal tahun 2022 aku itu ikut 3 event lomba itu. Jadi yang pertama itu Comet yang dihadapi sama DC, yang kedua itu Decomposition yang dihadapi Undip, terus yang ketiga bakal Jakarta. Semua itu masing-masing punya kesannya sendiri. Kalau Comet aku benar-benar nggak expect kalau menang, karena pertama ya. dan musuhku juga ini Sebelahnya. yang notabene udah berpengalaman lebih dari aku. Nah itu nggak expect banget dan kesan. Terus kalau yang Undip itu berkesannya karena aku bisa jalan-jalan gratis. Lumayan. Lumayan jalan-jalan gratis. Seenggaknya kalau nggak menang Feeling lah. Dapat healingnya. dan alhamdulillah dapat bonus menang juga. Terus yang paling perjuangannya paling mati-matian ya kakak aja kemarin itu. Yang barusan itu. Berkesan banget karena biasanya pengerjaan prototipe kapal itu kita laksanakan 1 bulan kira-kira, dan pas KKJ ini kita fokuskan 2 bulan. Jadi kita 2 bulan hidup di kampus kita ini Mas. Nggak pulang nih, Mas. Enggak. Walaupun rumahku mungkin jaraknya cuma 10 kilo dari sini, dari PPNS. Cuma aku jarang pulang karena memang tuntutan yang begitu kencang di kampus ini. Jadi kesannya sih lebih ke proses pembuatan. Kalau proses pembuatan itu menurutku kita jadi tahu satu sama lain antar orang di tim itu, sifat-sifatnya elek-elek terus dan bagusannya juga. Ya. Nah terus gimana cara kita handle anak-anak yang mungkin lagi males, lagi apa, kita bisa handle, bisa baca handle itu. Terus apa ya namanya, dan waktu event KKJ ini alhamdulillahnya saya nggak diberi grogi pada waktu hari H pas race itu. Jadi alhamdulillah kalau dari
tim ERC ini kira-kira 22 tim. Jadi Banyak. musuhku itu 21 dari kampus seluruh Indonesia. Dan itu untuk ERC sendiri karena lomba-lomba sebelumnya banyak yang kategorinya ERC, jadi kampus-kampus lain lebih siap lagi. Jadi musuh itu udah bagus-bagus semua. Dan waktu di venue itu groginya waktu trial, setelah itu hari hanya enggak kayak gitu, karena aku sudah tahu musuh-musuhnya yang pernah musuh aku di event sebelumnya. Oh, udah tahu pasti menang gitu paling ya. Pasti ya enggak juga. Baik nggak grogi soalnya kayak gitu. Soalnya harus itu kan sebagai pilot harus menang mental, harus agak nyenggol gitu lah. Harus rada sok-sokan biar kitanya nggak grogi juga. Tapi ya kita dapat banyak teman di situ, dapat banyak pelajaran, dan kapal-kapal lain juga bagus, dan banyak sistem yang bisa kita adopsi ke kampus ini. Banyak pelajaran yang harus diambil berarti. Dan yang paling berkesan saya diprotes 7 tim. Gimana itu diprotes? Karena katanya kapal saya itu seharusnya kuat dengan baterai dengan kapasitas seperti itu, kuatnya cuma 3 lap, tapi kapal saya berhasil 6 lap. Wih. Gitu. Saya juga nggak tahu itu, kalau kapal kesehatan nggak tahu. Jadi itu sih yang berkesan, diprotesnya itu. Kembali lagi ke doa. Doa berarti ya. Doa semua orang kan sih mas. Iya. Kalau dari Cakalang itu gimana mas ini? Untuk Cakalang 7 sendiri ya, pribadi sendiri itu yang paling berkesan event pertama dan terakhir gitu. Pertama itu Eko Sularbut, Merinaken ITS, dan ada yang satu tim juga untuk KKC ini, dan yang terakhir ini KKC 2022 ya. Yang paling berkesan ya kumpul barengnya, terus makan bareng, tidur tidur bareng. Menjalin chemistry kan itu ya. Chemistry. Keluargaan. Pas trial Pas trial di cut sama panitia. Gimana diikat itu? sama panitia itu waktunya mepet. Terus pas trial Cakalang 7 itu nggak ada lintasannya. Pas lintasannya ada, Cakalang 7 nggak boleh trial. Jadi kita masa nggak fair di situ. Terus nggak trial berarti? Nggak trial, tapi aku yakin menang. Ya menang kan akhirnya ya mas ya. Alhamdulillah. Yang paling berkesan ya masuk podium juara 1 versus saya. Apa nih pesan yang bisa disampaikan untuk mahasiswa PPNS untuk lebih semangat dalam berprestasi nih mas? Kalau pesan dari aku sendiri ya, sejujurnya yang pertama itu mungkin lebih kita rubah mindsetnya aja, jangan ada arogansi sama egoisme lah. Kalau bisa itu ditanamkan dari mahasiswa ini, kalau bisa dari awal-awal maba lah. Jangan pernah merasa besar, karena mungkin kalau kita PPNS ini kan dipandang dari luar ini kan udah termasuk kampung besar lah. Iya. Terus mungkin daftar dari Prodi Liga, terus DC ataupun otomasi atau ME, pasti kan ada arogansinya sendiri, merasa prodinya ini paling besar sendiri. Itu jangan sampai ada pikiran kayak gitu, meskipun dia daftar Ormawa atau UKM, jangan ada pikiran kayak gitu. Tapi ayolah berkontribusi, lakukan. It's okay kamu merasa prodimu ini besar sendiri, UKMmu ini besar sendiri, tapi harus ada aksi nyatanya. Kalau kamu merasa prodimu, kampusmu, UKMmu, Ormawamu itu paling besar, tapi kalau kamu nggak pengen berkontribusi, kamu cuma sombong aja, arogansi aja, ya buat apa? Sama aja omong kosong. Nggak apa-apa meskipun kalian nggak ikut lomba, nggak ikut UKM, ikut Ormawa aja nggak apa-apa, karena emang jalannya mahasiswa ini beda-beda, tergantung kalian mau cari apa di kuliah ini. Kalau kalian mau cari relasi, kalian ingin public speaking bagus, ya kontribusi di Ormawa. Terus kalau kalian pengen mengembangkan skill, ya ikut lomba, ikut UKM. Yang penting jangan pernah merasa bangga
Intinya nggak besar kepala duluan gitu ya mas? Iya. Gimana mas pesannya mas? Saya bukan motivator. Kalau Gak apa-apa lah. kalau dari saya sih pesannya, kuliah ini kan kita di PPNS itu disediakan wadah banyak banget, dari mulai UKM, Sormawa, terus BEM, nah itu promosi. Itu sebisa mungkin masuk kita introvert atau mungkin nggak seneng keramaian, sebisa mungkin ikutlah satu, jangan menyendiri gitu. Soalnya nanti kita setelah lulus juga butuh mungkin orang-orang yang pernah kita kenal walaupun nggak dekat itu. Ya relasi itu tadi. Terus kalau real untuk semangat menambah prestasi itu balik lagi ke pribadi sendiri dan punya motivasi sendiri. Kalau dari aku sih memang ingin seru-seruan selama kuliah, jadi aku nggak hanya kuliah atau lihat laptop. Suntuk kan ya apalagi mas? suntuk kan jadi Program. program terus itu kita butuhin. Dan bagaimana tadi kalau di aerospace tadi kan program ya, bagaimana tadi kita bisa mengimplementasikan program itu di UKM ini. Kalau aku itu belajar di mana aja. Itu loh Rek, dengerin ya Rek. Gimana mas pesannya mas? Mungkin untuk pesan ya, pesan semangat, Semangat terus. semangat. Tentunya jangan diambil pusing ya. Kuliah di PPNS ini banyak tuntutan, banyak beban, apalagi saat lomba-lomba gini. Dan tentunya Kesehatan hati nih kayaknya. jangan diambil pusing tadi. Dan kalau sudah di atas, istilahnya kalau orang wong Jawa ya, wong asor kuwi ra bakal ndelosor. Dan itu akan selalu mengiringi langkah dan jejakmu. Udah dengarkan ya pesan-pesan dari mas-mas berprestasi ini. Jadi buat kalian jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu lagi untuk berprestasi nih teman-teman. Jadi untuk kali ini saya cukupkan dulu ya mas. Terima kasih untuk berbagi pengalaman, berbagi motivasi yang telah dilakukan oleh mas-mas ini sebelumnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terakas episode ke-6 ini. Bye bye. Bye bye mas.